Film terlihat bulan yang hancur hingga berbentuk seperti bulan sabit. Dan para tentara sedang melakukan ekspedisi yang menegangkan dan terlihat ada makhluk misterius yang menyerang mereka semua. Sebelum membahas makhluk itu, kita bahas dulu sekolah menengah yang bernama Kono Gigauka. Sekolah ini merupakan sekolah yang membuat sekat yang tebal antara murid-murid yang berprestasi dan tidak. Murid-murid yang jauh dari kata prestasi akan dimasukkan, cocoknya dibuang ke kelas yang bernama kelas E. Kelas ini adalah kelas yang memang dibuang bahkan oleh sistem sekolah itu sendiri, karena menurut prinsip kepala sekolah itu sendiri adalah dengan adanya kelas E ini untuk menjaga kualitas tinggi sekolah ini, untuk membuat kelas yang lain merasa elit dan mau terus mempertahankan prestasi mereka agar tidak dibuang juga ke kelas E. Jadi kelas E ini bisa dikatakan kelas penyangga bagian bawah dari sekolah ini, dan memang di kelas ini berisi anak-anak yang mempunyai prestasi rendah dan pembuat onar di sekolah ini. Dan ini adalah kisah kelas E tahun terakhir di sekolah ini, atau lebih tepatnya kelas 3E, dan makhluk itu akan menjadi wali kelas mereka selama setahun ini hingga mereka lulus. Ini dia makhluk misterius itu. Bentuknya hampir mirip dengan gurita dengan tentakelnya. Saat ini dia dikenalkan oleh seseorang dari Departemen Pertahanan yang nantinya juga akan menjadi wakil wali kelas mereka. Namanya adalah Tadaomi Karasuma atau Karasuma Sensei. Dia yang juga nantinya akan mengajarkan dan melatih mereka cara membunuh yang baik dan benar. Dia menjelaskan bahwa makhluk inilah yang sudah menghancurkan sebagian besar bulan, dan dia juga akan menghancurkan bumi. Dia membuat kesepakatan dengan pemerintah bahwa dia akan menunda penghancuran bumi hingga tahun depan, dengan gantian dia menjadi wali kelas di kelas E ini. Oleh karena itu, murid-murid di sini diberi tugas untuk membunuhnya. Jadi mereka akan membunuh guru mereka sendiri. Alat yang digunakan pun juga tidak sembarangan, melainkan alat khusus yang mematikan bagi makhluk tersebut, tetapi aman untuk manusia. Mereka menyebutnya senjata ini dengan sebutan senjata anti-sensei. Dia juga mempraktekkan saat dia menyerang makhluk itu, tetapi dia mempunyai kekuatan kecepatan yang sangat luar biasa hingga mencapai 20 mach. Jadi kalau diukur dengan kecepatan suara sangat mantap sekali, karena kecepatan suara paling tinggi itu hanya mencapai 1,8 mach. Ya, bisa dibayangkanlah seberapa cepatnya makhluk ini. Karasuma Sensei juga menjelaskan bahwa makhluk ini telah membuat kesepakatan untuk tidak menyakiti mereka sebagai muridnya. Awal pertemuan itu membuat para murid-murid kaget dan ketakutan karena baru pertama melihat makhluk aneh seperti itu, apalagi malah menjadi wali kelas mereka. Tapi ada satu lagi hal yang nantinya bisa membuat mereka sangat bersemangat untuk menjalankan kelas bersama makhluk yang akan menjadi wali kelasnya itu, yaitu hadiah 10 miliar yen bagi yang bisa membunuhnya. Selain itu, sebagai pembantu Karasuma dalam misi pembunuhan ini dipekerjakan juga seorang wanita cantik pembunuh bayaran profesional yang malah kemudian menjadi guru bahasa Inggris mereka. Namanya adalah Irina Jelavic yang nantinya dipanggil Beach Sensei oleh para murid. Tapi beberapa kali dia gagal melakukan pembunuhan kepada makhluk tersebut. Begitulah awal mula kelas buangan itu menjadi kelas pembunuh. Kegiatan mereka setiap hari adalah belajar mata pelajaran sekaligus juga melatih kemampuan mereka dalam membunuh. Targetnya adalah guru mereka sendiri. Ini adalah Nagisa Shiota, salah satu murid yang rupanya mempunyai kemampuan terpendam dan dia juga memperhatikan setiap hal yang terjadi pada makhluk tersebut. Dan gadis imut ini bernama Kaide Kayano. Dialah yang beri nama makhluk itu dengan nama Koro Sensei karena dia guru sekaligus target pembunuhan. Suatu hari Nagisa melakukan rencana pembunuhan dengan berpura-pura menyelesaikan tugas pelajaran. Dia maju menghampiri Koro Sensei sambil membawa pisau anti-sensei, tetapi saat dia akan menusuknya masih saja bisa ditangkis dengan mudah. Kemudian dia juga meletakkan peledak di tubuhnya dan diisi dengan peluru anti-sensei dan meledakannya. Teman-teman yang lain merasa sudah membunuh Koro Sensei dan mereka menemukan kulitnya saja. Ternyata dia masih belum mati juga, dan itu hanya pergantian kulit yang dilakukan setiap bulan sekali, juga sebagai benteng pertahanan dari ledakan. Setelah itu, Koro Sensei memberi arahan tentang cara membunuh yang mereka lakukan. Penjelasannya sangat baik dan memang dia mempunyai pengetahuan yang luas dan juga dia ini jenius. Keesokan harinya, Koro Sensei terperangkap di sebuah jaring. Dia ternyata terperangkap oleh jebakan majalah dewasa oleh murid-muridnya. Selain mempunyai kecerdasan di atas rata-rata dan kemampuan yang super, dia juga ternyata seorang yang mesum, malah sering juga melakukan hal-hal konyol. Beberapa saat kemudian datang seorang murid dengan rambut merah. Namanya adalah Karma Akabane. Dia merupakan siswa terpintar di kelas E. Selain itu, dia juga ahli dalam perkelahian. Dia ternyata juga selalu sekelas dengan Nagisa sejak kelas 1. Bisa dikatakan dia adalah teman yang paling dekat dengan Nagisa.
Dia diusir ke kelas E oleh guru favoritnya sendiri karena pernah membela senior dari kelas E yang dibully oleh siswa kelas A. Karena kejadian itu, Karma menjadi sangat benci kepada semua orang yang mengaku sebagai guru. Tak jauh beda juga dengan pandangannya kepada Koro Sensei. Awalnya dia sangat meremehkan Koro Sensei sebagai seorang guru, apalagi ada keharusan untuk membunuhnya, malah membuatnya semakin bersemangat untuk melakukan hal tersebut. Suatu hari di kelas, Karma meletakkan seekor gurita yang ditusuk pisau di atas meja Koro Sensei. Tujuannya mungkin ingin meremehkan dan membuatnya jengkel, tapi Koro Sensei malah menjadikan gurita itu takoyaki, makanan khas Jepang, dan dengan sangat cepat memasukkannya ke mulut si Karma. Selain itu, dia juga menggambar kukunya kayak kuku cewek sambil tertawa kecil. Masih belum jera, di kelas memasak, Karma menumpahkan sup yang dibuat oleh temannya. Tetapi lagi-lagi dengan sangat cepat Koro Sensei memasangkannya celemek lucu sekaligus mengumpulkan sup yang terbuang. Setelah semua itu, Karma merenung sendirian dan dihampiri oleh Nagisa, teman yang bisa dibilang paling dekat dengannya. Beberapa waktu kemudian, Koro Sensei datang dan tanpa pikir panjang, dia langsung melompat dengan niatan Koro Sensei akan datang menyelamatkannya dan dia akan langsung menembaknya dengan pistol anti-sensei. Tapi yang terjadi malah Koro Sensei membuat tentakelnya menjadi seperti jaring laba-laba yang membuat Karma jatuh dengan aman tanpa ada luka sedikit pun. Kemudian Koro Sensei menasihatinya agar lebih semangat lagi dalam melakukan pembunuhan terhadapnya. Nagisa yang dari awal betul-betul memperhatikan dan mengawasi Koro Sensei selalu bertanya-tanya apa sebenarnya tujuan dia hingga mau mengajar di kelasnya, bahkan dengan kemampuan dan kecerdasan juga dengan kebijaksanaan seorang guru yang menurutnya masih tidak masuk akal. Di sisi lain, pemerintah yang masih kebingungan mencari cara untuk membunuh Koro Sensei akhirnya mengirimkan seorang siswa pindahan untuk membunuh Koro Sensei. Tetapi siswa itu adalah seorang robot buatan berbentuk kotak. Dia juga dibekali dengan kecerdasan buatan. Pada awal masuk kelas, dia langsung menyerang Koro Sensei dengan senjata Gatling yang dia miliki, tetapi tetap saja tidak bisa menjangkau kecepatan Koro Sensei. Bahkan saat pelajaran berlangsung, dia juga terus melakukan penembakan kepada Koro Sensei dan ternyata para siswa yang lain merasa terganggu dengan itu. Akhirnya dia diikat dengan rantai besi supaya tidak menembak lagi karena mereka semua juga sudah malas harus membersihkan pelurunya setiap hari. Setelah pulang sekolah, Koro Sensei menghampirinya dan menasihatinya sebagai wali kelas bahwa dia harus bergaul dan berbaur dengan teman-teman sekelasnya supaya bisa menikmati kelas dengan baik dan akhirnya bisa bekerja sama untuk bisa membunuhnya. Untuk memudahkan dalam mengenal teman-temannya, Koro Sensei juga memberikan data satu kelas agar dikembangkan olehnya. Dan keesokan harinya dia mengirimkan aplikasi kepada semua teman kelasnya dan ekspresinya lebih bersahabat dibanding sebelumnya yang memang sangat kaku. Karena namanya yang begitu panjang dan belibet, akhirnya dia dipanggil Ritsu. Lagi-lagi yang memberi nama itu adalah Kayano. Mereka semakin akrab antara satu dengan yang lainnya. Kemudian saat kelas akan berlangsung, tiba-tiba muncul seorang anak yang masuk lewat atap kelas. Dia ternyata juga murid pindahan yang dikirim oleh pemerintah untuk membunuh Koro Sensei. Raut wajahnya selalu menampakkan keseriusan dan ketegangan. Dia juga didampingi oleh seseorang berpakaian serba putih yang menyebut dirinya dengan nama Shiro. Nama anak itu adalah Itona Horibe. Dia selalu saja mengatakan akulah yang terkuat. Dia juga mengejutkan semua orang dengan mengatakan bahwa dia satu darah dengan Koro Sensei. Setelah itu dia langsung menentang duel Koro Sensei di dalam kelas dengan aturan tidak boleh keluar kelas. Jika itu terjadi maka harus rela dibunuh. Dan pertarungan itu pun dimulai. Hal yang sangat mengejutkan adalah di kepala anak itu mengeluarkan tentakel dan langsung memotong tentakel Koro Sensei. Seketika itu juga Koro Sensei terlihat sangat marah, bukan karena tangannya terpotong tetapi dia teringat sesuatu tentang masa lalunya. Di awal pertarungan, Koro Sensei sudah mengeluarkan kekuatan yang seharusnya dilakukan sebulan sekali, yaitu mengganti kulitnya. Koro Sensei juga terlihat terpojok oleh serangan-serangan yang dilancarkan oleh Itona. Entah kenapa hal itu membuat Nagisa tidak terima jika Koro Sensei harus kalah. Ya mungkin ini naluri alami seorang murid kepada gurunya. Beberapa saat kemudian, tentakel Itona seperti meleleh. Ternyata Koro Sensei menggunakan pisau anti-sensei kepadanya yang secara sangat cepat dia ambil dari tangan Nagisa. Kemudian Koro Sensei menasihatinya jika ingin membunuhnya, dia harus berada di kelas dan belajar bersama murid yang lain. Lalu dia membungkusnya dengan kulitnya yang terlepas dan melemparnya ke luar kelas. Dia pun akhirnya kalah dalam pertarungan itu dan dibawa pergi oleh Shiro yang berjanji akan kembali lagi. Setelah kejadian itu, Nagisa penasaran dengan kemarahan Koro Sensei, di mana sebelumnya dia tidak sampai semarah itu.
Akhirnya dia memutuskan untuk bertanya kepadanya alasan dia mengajar di kelas E ini, dan Koro Sensei memberitahu bahwa dia sudah berjanji kepada seseorang untuk mengajar kelas E ini, tetapi dia tidak menyebutkan nama dari orang tersebut. Di akhir pekan, Koro Sensei mengajak murid-muridnya untuk belajar di sekolah bersama-sama. Di kelas, Koro Sensei menggunakan kekuatannya untuk mengajari semua muridnya satu persatu di mata pelajaran yang mereka tidak mampu sekaligus. Koro Sensei ini selain juga mempunyai kekuatan kecepatan yang sangat luar biasa, ternyata dia juga sangat mahir di semua mata pelajaran. Selain diisi oleh Koro Sensei, Beat Sensei juga mengajar kelas bahasa Inggris. Di samping itu, Karasuma Sensei ternyata juga secara diam-diam memperhatikan perkembangan murid-murid itu, dan dia juga mengamati siapa yang paling besar perkembangannya di antara mereka semua. Di hari berikutnya, ada seseorang yang bernama Akira Takaoka sebagai instruktur yang sama seperti Karasuma, dan memang mereka berdua ini satu angkatan di kemiliteran. Dia dihadirkan agar murid-murid lebih bisa menguasai cara membunuh Koro Sensei. Pada awal-awal, dia terlihat sangat baik dan respek kepada para murid dengan memberikan makanan kepada mereka dan menganggap mereka seperti anak sendiri. Hingga pada suatu ketika saat Kanzaki, salah satu murid, kelelahan saat disuruh lari, malah mendapatkan perlakuan kasar dari Akira. Dia ditampar dengan sangat keras olehnya, dan saat akan memukulnya lagi, tiba-tiba datang Karasuma Sensei menghentikannya. Akhirnya dia menantang Karasuma agar memilih murid terbaiknya untuk bertarung dengannya. Karasuma yang memang sudah memperhatikan dan mengamati perkembangan para murid itu, dengan mantap dia memilih Nagisa, dan Akira memperbolehkannya menggunakan pisau dalam pertarungan itu. Sebelum pertarungan, Nagisa dibisikkan oleh Karasuma bahwa dia tidak harus niat bertarung dengannya, tetapi harus diniati membunuh. Dan saat pertarungan dimulai, ternyata Nagisa mengekspresikan wajahnya dengan aura membunuh, hingga akhirnya Akira gentar dan ketakutan meski hanya perasaan saja, tetapi intinya dia tetap kalah dalam pertarungan itu. Dia kemudian pergi dengan perasaan marah dan sangat kesal serta penuh dendam. Keesokan harinya di kelas, Koro Sensei diberi ramuan beracun dengan terang-terangan oleh murid yang bernama Manami Okuda. Dia sangat menyukai kimia dan tidak menyukai pelajaran bahasa. Dia adalah orang yang pemalu dan tidak memiliki teman selain rumus kimia sebelum bertemu Nagisa dan kawan-kawan. Meskipun sudah tahu kalau itu ramuan beracun, Koro Sensei tetap meminumnya sampai habis. Setelah itu wajahnya berubah aneh, tetapi tetap saja dia masih hidup. Dia juga mengapresiasi usaha yang sudah dilakukan oleh muridnya itu. Beberapa waktu di kelas, para murid merasa bosan dan tidak mau belajar. Mereka berpikir cukup fokus untuk membunuh Koro Sensei saja. Respon Koro Sensei ternyata cukup serius. Dia kemudian menyuruh para siswa untuk berkumpul di halaman sekolah. Di sana, dia juga memanggil Irina dan juga Karasuma Sensei. Dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya pentingnya belajar dan menguasai sebuah keterampilan, karena hal itu yang akan membantu membentuk karakter cerdas dan bisa berpikir kritis. Bahkan semua profesi membutuhkan keterampilan yang mumpuni. Oleh karena itu, mempelajari semua pelajaran sangat diperlukan, karena tidak ada yang tahu keterampilan apa yang akan membantunya di masa depan. Menjadi seorang pembunuh juga harus cerdas dan banyak pengetahuan agar keahliannya menjadi lebih mantap dibanding pembunuh kelas teri yang amatiran. Akhirnya dengan penjelasan yang sangat luar biasa dari Koro Sensei, para murid itu mulai sadar pentingnya ilmu pengetahuan dan mereka pun menjadi lebih semangat dalam meraih masa depan yang cerah. Di hari berikutnya, Koro Sensei membuat tantangan kepada murid-muridnya dalam rangka menghadapi ujian. Jika murid itu mendapatkan nilai teratas dalam mata pelajaran, maka dia boleh memotong satu tentakel Koro Sensei. Keuntungannya, jika banyak dari murid itu yang mendapatkan nilai tinggi, maka semakin banyak juga tentakel yang akan dipotong. Dengan begitu, Koro Sensei akan semakin lemah dan kecepatannya pun akan menurun drastis. Kesempatan itu sangat bagus sekali untuk bisa membunuhnya. Akhirnya mereka semua belajar dengan sungguh-sungguh. Di kantor, Karasuma merasa kagum dengan Koro Sensei yang bisa membuat murid-muridnya termotivasi untuk rajin belajar. Dan di sini juga terjadi sedikit permusuhan. Dia melihat opainya Irina dan warnanya pun berubah menjadi pink yang menandakan dia sedang dalam keadaan mesum. Ya, inilah salah satu kekonyolan dari Koro Sensei. Kemudian Koro Sensei juga membantu murid-muridnya untuk mempraktekkan langsung apa yang mereka pelajari, seperti membawa mereka ke luar negeri untuk berinteraksi langsung menggunakan bahasa Inggris dan berbagai negara lainnya sesuai dengan kebutuhan observasi para murid. Wah, pengen banget kayaknya kalau punya guru kayak gini. Jalan-jalan ke luar negeri gratis. Foto-foto mereka kemudian diabadikan dalam sebuah album oleh Koro Sensei sebagai persiapan kelulusan mereka. Dan tibalah hari penerimaan nilai. 3 murid terbaik dalam bidang bahasa Inggris, sains, dan juga matematika maju ke depan sebagai penghargaan.
Nakamura yang ahli dalam bahasa Inggris, Okuda di bidang sains, dan si rambut merah Karma di bidang matematika. Setelah itu, para murid menagih janji Koro Sensei untuk memotong tentakelnya. Tidak hanya itu, murid yang lain yang juga mendapatkan nilai tinggi di mata pelajaran yang lain juga menuntut janji, yaitu di bidang ekonomi. Ada 3 anak yang mendapat nilai tertinggi, artinya 6 tentakel yang akan dipotong. Dan akhirnya mereka semua mempersiapkan rencana pembunuhan ini dengan sangat teliti dan matang. Mereka